Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam layanan doa pagi online GKI Samanhudi dan bersyukur bahwa Tuhan mengaruniakan kita hari yang baru. Berharap semoga kita semua ada dalam keadaan yang baik dengan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita memulai doa pagi kita, mari kita menyediakan diri untuk masuk dalam saat teduh sejenak. Sebelum kita memulai doa pagi kita, mari kita mulai. Ya Tuhan Allah kami, rasa syukur dan terima kasih kami menaikkan padamu, bahwa kami boleh Engkau karuniakan hari yang baru. Kami boleh bangun di hari ini dengan segala baik. Kami dapat bernafas, kami hidup, dan itu menjadi sebuah tanda bahwa Tuhan masih memperkenankan kami untuk menjalani hari ini. Kami mau menjalani hari ini di dalam pertolongan Tuhan. Kami mau menjadikan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maka Tuhan berkati kami supaya apa yang kami renungkan pada hari ini, pada pagi ini, boleh menolong kami untuk terus melangkah di dalam dan bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu agar apa yang dipersiapkan dan disampaikan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Maka di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi ini diambil dari Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Keluaran 12, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini menandai awal segala bulan bagimu. Itulah bulan pertama bagimu tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini setiap orang harus mengambil seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga menurut kaum keluarganya. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil, ia bersama tetangga yang paling dekat rumahnya harus mengambil seekor anak domba menurut jumlah jiwa. Perkirakanlah pembagian mengenai anak domba itu menurut keperluan tiap-tiap orang. Kamu boleh mengambil anak domba atau kambing, tapi harus yang tidak bercela, jantan dan berumur 1 tahun. Kamu harus menyisihkannya sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian sedikit dari darahnya haruslah diambil dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas di rumah-rumah tempat mereka memakannya. Dagingnya harus dimakan malam itu juga. Daging itu dipanggang dan dimakan dengan roti tidak beragi serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, melainkan harus dipanggang di atas api, lengkap dengan kepala, betis, dan bagian dalamnya. Janganlah kamu sisakan apapun dari daging itu sampai pagi. Apa yang tersisa sampai pagi harus kamu bakar habis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, teks kita yang baru saja kita baca adalah satu bagian yang nanti kalau kita baca secara utuh menggambarkan tentang proses bagaimana orang-orang Israel akan keluar dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan akan menolong mereka melalui Musa dan Harun untuk keluar dari perbudakan di Mesir. Dan dari teks ini memang Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita ada pada sebuah masyarakat Israel pada waktu itu atau orang-orang Ibrani yang ada pada waktu itu, mereka ada dalam sebuah ketetapan Paskah, tapi Paskahnya mereka memang berbeda dengan Paskah yang kita rayakan di dalam kekristenan. Sebab Paskah yang dilakukan oleh orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel kemudian hari adalah Paskah Yahudi yang berbicara tentang bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi Paskah yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah tentang bagaimana Tuhan menolong
perayaan Paskah itu dilakukan sebagai sebuah peringatan, sebagai sebuah pengingat bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa ini dari tanah perbudakan di Mesir. Dan menarik Bapak Ibu dan Saudara, dalam teks kita menemukan bahwa apa yang disampaikan dalam ketetapan mengenai Paskah ini menjadi menarik. Sebab dari pasal 1 sampai pasal 4 atau paling tidak ayat 1 sampai ayat 4 atau paling tidak pada ayat yang keempat, kita menemukan ada sebuah ketetapan yang menarik bahwa setiap rumah tangga harus mengambil seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga menurut kaum keluarganya, dan itu akan dibakar atau dipanggang, kemudian mereka akan makan dengan sayur pahit sebagai penanda pada waktu nanti mereka keluar dari tanah itu. Nah, tapi yang menarik Ibu Bapak dan Saudara, ada ketetapan, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil, maka ia bersama tetangga yang paling dekat rumahnya harus mengambil seekor anak domba menurut jumlah jiwa. Jadi artinya ketetapannya setiap rumah tangga harus menyembelih satu ekor kambing jantan sebagaimana ketetapan yang diatur. Tapi kalau misalnya rumah tangga itu terlalu kecil, atau mungkin dalam arti yang paling lugas, rumah tangga itu karena terlalu kecil, karena itu tidak terlalu mampu atau bagaimanapun konsepnya, maka mereka bisa barengan dengan tetangga yang dekat dengan rumahnya, lalu mereka menyembelih satu ekor kambing atau domba jantan tadi, dan kemudian mereka akan melakukan tindakan pemanggangan atau pembakaran, dan mereka akan makan sebagai prosesi bagaimana keluar dari tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini menjadi menarik bahwa dalam sebuah ketetapan ritual, dia tidak pernah berbicara tentang aku. Ritualisme itu, kalau dalam konteks ini saja, dia tidak pernah berbicara hanya tentang diri kita sendiri. Atau kalau kita ambil dalam skala yang jauh lebih utuh, maka kehidupan beriman itu, Ibu Bapak dan Saudara, dia tidak hanya berbicara tentang saya dan Tuhan, atau hubungan kita dengan Tuhan ansih. Dari teks ini kita menemukan bahwa kalau satu rumah tangga terlalu kecil, maka dia bisa bareng dengan rumah tangga yang lain yang dekat dengan rumahnya. Jadi artinya bahwa beriman kepada Tuhan itu tidak semata-mata berbicara tentang aku dan Tuhan, tapi juga dia berbicara tentang bagaimana aku dan sesama. Beriman kepada Tuhan itu tidak hanya ada pada ranah personal, tapi dia juga selalu punya implikasi komunal. Artinya bahwa iman kita kepada Tuhan, dia juga harus berpengaruh dalam relasi kita dengan orang lain. Maka dalam teks yang tadi kita baca, bangsa Ibrani ini ketika mereka akan keluar dari tanah perbudakan di Mesir, mereka diajak, kalau memang kamu nggak bisa, kalau memang kamu nggak mampu, karena rumah tanggamu terlalu kecil, nggak apa-apa. Kamu tetap dapat melakukannya, tapi berbarengan, kolaborasi, berbagi dengan rumah tangga lain yang lebih dekat dengan kamu. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Untuk melakukan itu, paling tidak dalam tataran yang paling mendasar, orang harus mengenal, orang harus punya relasi, orang harus belajar, peduli satu dengan yang lain, sehingga tindakan ritual yang dilakukan itu menjadi satu bagian yang utuh dalam apa ketetapan Allah bagi bangsa itu. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dari teks ini kita belajar bahwa sekali lagi penekanannya, beriman kepada Tuhan atau percaya pada Tuhan itu tidak hanya menjadi ranah personal. Berhubungan atau beriman kepada Allah itu dia tidak hanya menyangkut aku dan Tuhan, tapi dia selalu ada dalam kapasitas aku dan juga sesama. Bagaimana hubungan aku dan Tuhan itu harus tercermin dalam bagaimana aku berelasi dengan sesama. Ritual yang saya lakukan secara pribadi antara saya dengan Tuhan, dia juga harus punya dampak dalam bagaimana saya menjalani hidup secara sosial dengan orang lain. Nah, karena itu kalau kita tarik agak lebih jauh dalam konsep Paskahnya orang Kristen, kita semua pada zaman ini, atau dalam tradisi iman Kristen, maka bukankah Paskah itu, kebangkitan Kristus itu adalah tentang bagaimana Allah mendamaikan kita dengan dirinya, tapi juga dalam cara yang sama, dia membenarkan atau mendamaikan kita dengan sesama. Sebab dosa itu, dia telah menghancurkan dan dia telah membawa pemisahan, bukan saja antara kita dengan Tuhan, tapi juga antara kita dengan sesama. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, iman kepada Tuhan itu harus berdampak dalam kehidupan sehari-hari kita dengan orang lain. Yesus mengatakan
bahwa Injil mengatakan bahwa kalau kamu mengatakan bahwa kamu mengasihi Allah, tapi kamu membenci sesamamu, maka kebenaran tidak ada di dalam dirimu. Kamu adalah seorang pendusta. Karena itu ibu bapak dan saudara, bagaimana mungkin orang bisa mengatakan bahwa dia mengasihi Allah yang tidak dia lihat, sementara sesama yang dia lihat tidak dia kasihi. Kira-kira atau gambaran itu mau menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah implementasi iman atau perwujud nyataan iman yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah tentang bagaimana kita juga membangun relasi yang bagus, membangun kehidupan yang baik dengan sesama yang kita lihat. Sebab apa Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Cara kita mengasihi Allah adalah dalam cara bagaimana kita mengasihi sesama. Sebab itu pada pagi hari ini Ibu Bapak dan Saudara, kita belajar bahwa beriman kepada Tuhan itu tidak hanya soal personal, tapi juga soal komunal. Sebab bukan orang-orang yang berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, kata Yesus, tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapa bagi kita? Kasihilah seorang akan yang lain. Nah, karena itu Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dengan firman Tuhan pada hari ini kita mau belajar masuk ke dalam diri kita masing-masing dan kita mau melihat sampai sejauh mana iman saya itu berdampak dalam kehidupan sehari-hari saya. Jangan-jangan mungkin selama ini kita beriman hanya pada kerangka atau hanya pada kategori ritus, ya, ritual keagamaan. Jangan-jangan kita punya konsep beriman pada Tuhan itu, yang penting saya sudah melakukan semua ritual keagamaan. Saya sudah ke gereja, saya sudah ikut persekutuan, saya sudah memberi persembahan, saya sudah terlibat mungkin dalam pelayanan dan seterusnya. Tapi itu saja nggak cukup Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengacu pada teks kita dan pemahaman yang dari tadi kita bicarakan, maka kelengkapan atau kesempurnaan dari ritual yang kita lakukan, dari relasi dengan Tuhan yang kita lakukan, adalah bagaimana relasi itu berdampak dalam hubungan kita dengan orang lain. Sebab itu mari kita belajar, tidak hanya membangun kehidupan ritual secara personal antara kita dengan Tuhan, tapi lebih jauh daripada itu, bagaimana kita membawa kehadiran Tuhan yang nyata dalam relasi personal kita itu, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan komunal, dengan sesama, dengan orang lain yang ada sekitar kita, ketika Tuhan menghadirkan mereka dalam kehidupan bersama. Dengan cara itu, maka kehidupan iman kita menjadi sesuatu yang relevan. Sebab Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa yang dimaksudkan dengan perbuatan? Tindakan-tindakan nyata yang kita lakukan terhadap sesama, terhadap orang yang ada bersama-sama dengan kita, di sekitar kita, yang berjumpa dengan kita. Disitulah iman saudara dan saya hidup dan dia mendapatkan pembuktiannya. Maka biarlah dengan firman Tuhan pada hari ini, masing-masing kita semua melihat ke dalam diri kita, sejauh mana semua ritual keagamaan saya berdampak dalam bagaimana saya membangun relasi dengan orang lain. Jangan-jangan kita selama ini beriman, tapi imannya eksklusif. Imannya hanya personal, hanya menyangkut saya dan Tuhan. Apalagi kemudian kita dibentuk dengan berbagai cara dan sudut pandang bahwa iman itu kan urusan personal, ya, kita dengar di mana-mana gitu ya. Iman itu kan urusan saya dengan Tuhan. Dampak dari iman itu dia harus betul bahwa iman adalah bagaimana kita membangun relasi personal dengan Tuhan, tapi dampak dari relasi personal dengan Tuhan itu dia harus dirasakan juga oleh sesama orang yang ada bersama-sama dengan kita. Dalam cara itu, seperti tadi kita katakan, iman Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi iman yang hidup. Karena itu selamat bergumul dan selamat berjuang. Semoga kehidupan ritual dan pelayanan kita boleh sungguh-sungguh berdampak secara baik dalam kehidupan kita dengan orang lain, untuk menyatakan cinta Tuhan dalam cara-cara yang paling relevan yang dapat kita upayakan dalam membangun kehidupan dari hari ke hari. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan memberkati kami dengan segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang nyata dalam hidup kami, yang terus membuat kami mengalami kehadiran-Mu dalam perjalanan hidup. Pada pagi hari ini kami belajar bagaimana menjadi orang-orang yang mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam perjalanan hidup bersama. Kami belajar supaya iman kami pada Tuhan itu, dia tidak hanya terbatas pada pengalaman-pengalaman personal, apalagi dibatasi hanya pada ritual keagamaan. Tapi kami belajar tentang bagaimana iman kami pada Tuhan, kemudian punya dampak sosial dalam bagaimana kami berelasi dengan orang lain. Maka tolonglah kami supaya iman kami boleh berdampak, kehadiran kami boleh memberkati kehidupan orang lain, membawa jejak-jejak Kristus dan kasih-Mu dalam kehidupan bersama, supaya pada akhirnya dalam setiap ruang-ruang perjumpaan di mana kami ada, setiap orang boleh melihat betapa Kristus hidup di dalam kami semua. Kami berdoa pagi ini menyerahkan seluruh umat yang sedang ada dalam berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Mereka yang mungkin mengawali hari ini dengan pikiran yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, atau bahkan kecemasan dan putus asa. Kiranya Tuhan memeluk mereka dengan kasih dan cinta-Mu, supaya mereka semua diteguhkan untuk melangkah dalam keyakinan bahwa bersama-sama dengan Tuhan semua akan dilalui dalam keadaan yang baik. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menyertai mereka yang sakit, mereka yang bergumul. Kami serahkan keputusan-keputusan penting yang mungkin akan diambil dan hal-hal yang akan ditempuh sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang membersamai dan menyahabati kami adalah Tuhan yang terus meneguhkan langkah perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang kami doakan, kami serahkan sepanjang hari ini. Biarlah bersama-sama dengan Tuhan kami dapat menjalaninya dengan segala baik, dan kami boleh terus memuliakan Engkau dalam apa yang kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengangkat doa dan syukur kami. Lalu biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus, memberkati dan menyertai, meneguhkan dan memampukan kami semua dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan kiranya memberkati dan Tuhan menopang kita semua tetap berdampak secara relevan dalam iman-Mu kepada Tuhan dan dirasakan kepada sesama. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.